Shalom sahabat Sunderman, kita bertemu kembali dalam podcast Suara Sunderman edisi khusus rancangan khotbah. Saya Eka Sugianto Lase sebagai host dalam podcast ini, dan di depan saya telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Oklisman Gule. Beliau ialah alumni sekaligus dosen di STTB NKP Sunderman. Pada episode kali ini, kita akan mendiskusikan rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2026. Bahan khotbah terambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14 dengan tema Tetaplah Berdoa. Sebelum kita memulai diskusi ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang mana Engkau telah menolong dan memberkati kami hingga sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah berkumpul bersama hamba-Mu untuk mendiskusikan rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami dalam diskusi ini, sehingga melalui diskusi ini nama-Mu termuliakan di atas kerajaan surga. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan perikop khotbah dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan, Pak. Pak Pendeta, tema khotbah pada ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2026 ialah Tetaplah Berdoa. Tema yang terkesan singkat, tetapi saya kira tema tersebut punya makna yang dalam. Bolehkah Bapak sampaikan kepada kami terkait makna tema khotbah yang akan dibawakan pada minggu ini? Baik, terima kasih Eka. Kita bersyukur boleh bertemu pada kesempatan ini. Memang benar itu adalah tema khotbah untuk minggu 10 Mei ini, yaitu tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Nias, bei mi famale-male vangade. Tema tentang berdoa itu dalam surat-surat Paulus, termasuk dia singgung di beberapa kitabnya. Ini juga selaras dengan konteks suratnya di Kolose yang menjadi bahan khotbah pada minggu ini. Karena bagian ini juga merupakan doa Rasul Paulus yang terus-menerus kepada jemaat. Ternyata setelah kita melihat surat-surat Paulus, poin berdoa atau hal berdoa ini menjadi salah satu poin penting di dalam surat-surat Paulus. Bahwa Paulus memberi penekanan di dalam pelayanannya soal berdoa. Boleh dikatakan bahwa tema ini Paulus sedang memberitahu kita bahwa berdoa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sementara realitas kehidupan kita saat ini, banyak orang berdoa hanya pada waktu terdesak, atau pada waktu-waktu tertentu, misalnya sakit, ada masalah, ada krisis, ada persoalan hidup. Padahal Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjadikan doa sebagai gaya hidup. Jadi dia bukan hanya sebagai tindakan sesaat atau sebuah opsional ketika ada masalah lalu
mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Tidak hanya demikian. Ketika Paulus berkata, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu, artinya ini seorang pelayan yang terus-menerus berdoa untuk jemaat. Tidak hanya seorang pelayan yang terus-menerus memberitakan khotbah kepada jemaat. Karena dia berkata, kami tiada berhenti berdoa. Nah, tentu pertanyaannya adalah, apa isi doa Paulus ini? Apakah hanya sekedar permohonan, daftar permohonan? Lalu kalau misalnya tidak hanya sebatas itu, lalu apa maksud Paulus berdoa dalam konteks Kolose ini? Ini yang menarik dalam perikop ini yang kita harus pahami bersama dan kita renungkan. Demikian. Ya, menarik Pak. Untuk memahami tema dan maksud Paulus, apa sebenarnya latar belakang perikop khotbah? Ya. Sehingga Paulus menasihati kepada jemaat Kristen di Kolose untuk tetap berdoa. Bolehkah Bapak jelaskan kepada sahabat Sunderman apa sih latar belakang dari penulisan Kolose ini? Ya, baik. Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Paulus menulis surat ini atau untuk jemaat Kolose. Dan Kolose itu adalah salah satu kota kecil saja, itu di Asia Kecil. Dia bersebelahan dengan kota Efesus, demikian juga kota Laodikia dan Hierapolis. Semua kota-kota itu disebut di dalam surat ini kalau kita baca secara keseluruhan. Paulus menulis surat ini kepada mereka, dan Paulus telah mengetahui sebelumnya bahwa jemaat ini telah teguh di dalam iman. Itu kita bisa lihat di pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7, dan nanti dia sebut juga di pasal 2 ayat 6 dan 7 yang menggambarkan bahwa jemaat Kolose sudah ada keyakinan yang teguh di dalam iman mereka kepada Kristus. Sebab sebelumnya juga jemaat Kolose ini telah mendengarkan Injil tentang Yesus itu melalui Epafras. Siapa Epafras? Dia adalah kawan sekerja Paulus atau teman Paulus di dalam pelayanan yang pernah tinggal di Kolose. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka sudah menerima Injil di situ melalui Epafras. Dan tentu pelayanan Paulus yang berkali-kali memberitakan Injil melalui perjalanan penginjilannya, sangat mungkin bahwa berita penginjilan itu telah diterima oleh orang Kolose baik melalui Paulus sendiri ataupun melalui Epafras. Kalau seandainya kita lihat ke dalam surat Kolose, maka di sana kita bisa melihat maksud penulisan dari surat ini. Yang pertama adalah, sebenarnya banyak, tapi kita bisa melihat beberapa poin saja. Yang pertama adalah mendorong jemaat Kristen di Kolose tetap mengikut Kristus. Istilah di dalam pasal 2 itu ayat 6 dan 7 itu adalah istilah yang sangat penting bagi Paulus, yaitu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia itu ini menunjukkan bahwa Paulus berharap orang Kristen di Kolose tetap mengikut Kristus dan tidak di luar Dia. Artinya tidak dibodohi atau disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat atau diombang-ambingkan oleh paham dan praktik keagamaan yang diajarkan secara salah pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakinkan jemaat Kolose juga supaya mereka tidak hanya beriman saja, tetapi iman itu mesti diwujudkan di hadapan Allah sehingga mereka layak dan berkenan kepada Dia. Dan karena itu Paulus berdoa kepada jemaat itu, dan doa dalam hal ini tidak hanya sekedar dia menyampaikan permintaan, permohonan. Di dalam doa itu juga tersirat apresiasi Paulus terhadap jemaat itu. Dan karena itu dia juga berharap jemaat itu tetap berdoa sehingga mereka tetap kuat di dalam atau teguh di dalam iman. Dari latar belakang yang sudah Bapak jelaskan, lalu bagaimana sahabat Suar Sunderman memahami isi khotbah dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 ini? Ya, betul. Jadi fokus kita sebetulnya adalah
pasal 1 ini ayat 9 sampai 14. Dan ini bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, kita bisa melihat yang saya katakan tadi sebagai doa. Jadi Paulus yang berdoa, di mana Paulus berdoa dalam arti berharap agar jemaat itu hidup layak di hadapan Tuhan. Ya, mereka berbuah dalam pekerjaan yang baik, mereka bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, mereka tidak mudah diombang-ambingkan, bahkan mereka merasakan kekuatan menghadapi atau menjalani kehidupan ini oleh karena mereka tetap bergantung kepada Allah. Jadi Paulus menekankan pentingnya hikmat secara rohani untuk memahami kehendak Tuhan. Mereka bisa menunjukkan kesabaran ketika ada penderitaan. Dan mereka tetap hidup di dalam syukur. Sebab syukur terbesar mereka adalah ketika mereka memahami Yesus telah menebus mereka dan memberi mereka warisan di dalam kerajaan terang atau kerajaan Yesus sendiri. Dan yang kedua, perikop ini kita bisa melihat juga dari sisi sebagai nasihat. Walaupun Paulus sedang berdoa, sebetulnya dia sedang menasihatkan melalui isi doanya. Dan karena itu perikop ini kita bisa lihat sebagai nasihat Paulus agar jemaat Kolose terus mencari, terus menemukan, terus melakukan kehendak Kristus, sehingga di dalam diri mereka berlangsung yang disebut dengan proses pertumbuhan rohani. Jadi proses pertumbuhan rohani ini boleh kita katakan Paulus di dalam doanya sedang menguraikan semacam proses atau tahapan pertumbuhan rohani itu. Yang diawali dengan mengetahui kehendak Allah di ayat 9. Lalu setelah itu, setelah memahami kehendak Allah dan mesti hidup layak berkenan di hadapan Tuhan di ayat 10. Lalu menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kehidupan dalam karya pelayanan bagi komunitas umat dan sesama di ayat 10. Dan melakukan refleksi iman atas semua yang telah dilakukan, sehingga semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan kehendak Allah. Seperti yang terjadi pada langkah-langkah pertama, dan demikian seterusnya. Jadi dia sedang mengajarkan kepada orang Kristen di Kolose bagaimana proses pertumbuhan rohani dimaksud melalui isi doanya. Ya, motivasi dari semua proses pertumbuhan ini adalah ungkapan syukur kepada Yesus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa dan menjadikan orang-orang Kristen di Kolose itu sebagai anak-anak kesayangannya yang telah Dia selamatkan. Dan itulah yang kita lihat inti ajaran Paulus juga yang dia sebut juga di beberapa kitabnya, itulah yang ada di ayat 13-14, yaitu bahwa Yesus itulah yang menjadi alasan mengapa kita terus bersyukur, di mana Ia telah memberi kita pengampunan dosa, Dia menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi makanya di ayat 9 di awal itu betul-betul di sana dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa. Sebab itu waktu kami mendengarnya. Jadi sebab itu menunjukkan ada alasan sebelumnya mengapa Paulus tiada henti-henti untuk berdoa. Dan ternyata itu dijawab di ayat 4-6. Di mana ada 3 alasan mengapa Paulus tidak henti-henti berdoa. Dalam arti bersyukur kepada Allah, mengapresiasi, memuji jemaat itu di dalam doanya. Yang pertama adalah dia katakan di situ imanmu di dalam Yesus Kristus. Jadi dia melihat iman yang teguh di dalam diri orang Kolose kepada Yesus. Nah, ini menarik. Rasa syukur yang membuat Paulus tak henti-henti berdoa karena dia melihat ini. Atau ya lebih tepatnya dia mendengar juga bahwa itu terus-menerus ada di dalam diri mereka. Yang kedua adalah kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti iman yang telah berbuah. Dan buahnya adalah kasih kepada orang-orang kudus di
mana orang Kristen di Kolose berada. Dan yang ketiga, mengapa Paulus dia katakan di awal ayat itu, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti untuk berdoa. Itu yang dikatakan di akhir ayat 6 itu, yaitu pengharapan yang terlebih dahulu sampai oleh Injil di dalam diri mereka. Jadi pengharapan mereka di dalam Kristus, itulah yang membuat Paulus tiada henti-henti untuk berdoa. Jadi 3 poin itu, iman, kasih, dan pengharapan. Dan 3 poin ini sebetulnya Paulus juga menyinggung di beberapa kitabnya. Ini poin-poin penting ajaran Paulus, bagaimana iman, bagaimana kasih, dan bagaimana pengharapan. Baik, Pak. Dari poin-poin yang sudah Bapak sampaikan, bolehkah Bapak membagikan kepada kami poin dari tema tetaplah berdoa Ya, dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14? baik. Nah, setelah kita memahami memang latar belakang Kolose ini, lalu kita melihat mengapa Paulus terus berdoa, lalu dia hubungkan dengan pertumbuhan rohani jemaat itu, maka kalau tema tadi dia berkata tetaplah berdoa, maka ada beberapa poin yang perlu kita jadikan refleksi. Yang pertama, tetap berdoa untuk hidup dalam kehendak Allah. Jadi kita berdoa supaya kita hidup dalam kehendak Allah. Malah ini adalah permohonan yang pertama. Dan permohonan yang pertama dalam hal ini ialah meminta segala hikmat dan pengertian. Kita membutuhkan hikmat dan pengertian agar kita hidup dalam kehendak Allah. Kalau tidak, kita tidak bisa hidup di dalam kehendak Allah. Kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Bukankah kita selalu mendoakan itu? Tuhan, ajarkanlah aku melakukan kehendak-Mu hari ini. Tolonglah aku supaya aku melakukan kehendak-Mu hari ini. Kan dalam doa kita begitu. Ternyata menurut Paulus, kita mesti memohon hikmat dan pengertian. Paulus tak jemu-jemu berdoa agar jemaat itu dipenuhi pengetahuan dulu, hikmat, sehingga mereka mengerti dan dapat melakukan kehendak Allah. Jadi doa di sini tidak hanya sekedar meminta seperti yang dipahami secara umum, mendaftarkan permohonan A sampai Z, ya, apa saja yang kita butuhkan lalu kita uraikan permintaan untuk itu. Tetapi ini menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan. Jadi di dalam doa sebenarnya rupanya di sana kita sedang membuat komitmen keselarasan hidup dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus mengatakan agar kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan, minta hikmat dan pengertian dari Dia di dalam doa itu. Jadi doa yang benar itu mengubah arah hidup kita, bukan hanya keadaan. Contohnya, kita sedang sakit. Kita tidak hanya berdoa supaya keadaan sakit menjadi keadaan sembuh. Tidak. Tapi kita berdoa supaya arah hidup kita setelah sakit menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hikmat di sini berpusat pada kehendak Allah yang membedakan dengan hikmat duniawi yang berkembang saat itu. Ada hikmat duniawi yang berkembang saat itu, tetapi yang membedakannya adalah apakah setelah kita meminta hikmat itu, apakah hidup kita sedang melakukan kehendak Allah. Jadi jangan kita hanya berdoa, Tuhan berikan ini dan berikan itu. Kita harus mengatakan juga, Tuhan, tunjukkanlah kehendak-Mu di dalam hidupku, dalam hal ini, dan dalam hal itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dihubungkan dengan tetap berdoa. Yaitu tetap berdoa agar hidup kita berbuah. Jadi agar hidup kita berbuah. Boleh dikatakan, kita tidak hanya berdoa agar hidup kita menerima, tapi kita berdoa agar hidup kita memberi. Ini permohonan yang kedua. Ini bicara hasil
dari hidup kita yang kita doakan kepada Allah? Atau wujud praksisnya apa yang kita doakan itu? Jadi ini yang menarik kepada Paulus. Betul-betul ini tidak sekedar doa, tetapi berisi ajaran. Ajaran dasar-dasar kekristenan yang sesungguhnya di dalam doanya. Bahwa ternyata Paulus berharap bahwa setelah kita berdoa, maka ada buah. Jadi tujuan doa, hidup yang berkenan kepada Allah, dan berbuah dalam perbuatan yang baik atau pekerjaan yang baik. Jadi doa itu mesti berdampak pada karakter dan tindakan setelah berdoa. Bukankah yang sering terjadi adalah doa sangat tertata rapi, terurai dengan indah, kata-katanya sangat menyentuh hati, tetapi setelah dia berdoa, mengapa kata-katanya tidak begitu indah lagi? Justru kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang berbeda. Sementara menurut Paulus, doa yang sesungguhnya adalah doa yang berdampak setelah berdoa, melalui karakter dan tindakan. Jadi pengetahuan tentang Allah menghasilkan pengetahuan tentang kehendak Allah. Jadi kita tidak hanya mengenal siapa Allah, tapi yang jauh lebih penting, kita mengenal kehendaknya. Dan pada akhirnya kita menghasilkan buah. Jadi orang yang sungguh-sungguh berdoa pasti menunjukkan perubahan hidup. Dan ia menyerahkan hidupnya pada maksud Tuhan yang paling mulia. Ketika saya baca perikop ini, saya sendiri semakin memahami bahwa ternyata berdoa itu yang kita maksud selama ini sering terabaikan apa yang diharapkan Paulus ini. Bahwa setelah berdoa seperti apa? Ya. Dan demikian ukuran doa kita ialah apakah menghasilkan buah kasih? Apakah kita menghasilkan buah kesabaran dan buah kebaikan? Kalau misalnya kita mendoakan supaya ya Tuhan berikan aku kesabaran, maka seharusnya setelah berdoa, kesabaran itu sendiri kita hidupi. Kalau kita mendoakan, ya Tuhan berikanlah saya hari ini berkat-Mu melimpah di dalam hidupku. Maka sesungguhnya setelah kita berdoa, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, tetap berdoa itu untuk kekuatan dalam pergumulan yang kita hadapi juga. Ini satu sisi yang tidak bisa diabaikan. Mengapa mesti tetap berdoa? Ya ada pergumulan. Dan kita butuh kekuatan. Permohonan ketiga mengenai kekuatan rohani. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia lemah. Manusia tidak berdaya menjalani hidupnya. Dan ternyata doa ini adalah kekuatan rohani. Kita ambil saja contoh, jika di dalam sebuah keluarga tiba-tiba ada berita yang membuat semua keluarga itu menjadi terpukul. Misalnya anaknya didengar gagal tes PNS misalnya. Atau dia dengar pamannya barusan saja tabrakan. Semua orang biasanya di rumah itu seperti tiba-tiba lemahnya. Tidak berdaya, tidak bisa terbuka mulut mengucapkan apa-apa. Coba misalnya satu di antara itu dia bilang begini, ya udah, kayaknya ini kita tidak mampu memahami apa yang terjadi ini. Lebih baik kita berdoa dulu. Nanti setelah berdoa. Coba setelah berdoa pasti ada sebuah inspirasi baru, ada kekuatan baru, ada ide baru menghadapi itu. Ya. Jadi Paulus berdoa agar jemaat dikuatkan juga. Untuk apa? Untuk tekun dan sabar dalam menghadapi pergumulan. Jadi bukan terutama pergumulannya selesai, bukan. Tapi terutama kita mampu menghadapi, menjalani, merespon pergumulan itu sehingga kita bisa kuat. Jadi doa bukan menghindarkan kita dari masalah. Walaupun sisi itu ada, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kalau kita berdoa, Tuhan
jauhkanlah saya hari ini kecelakaan, ya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang punya kuasa, Dia jauhkan kita dari situ. Tapi manakala ada persoalan, justru doa dalam hal ini adalah menguatkan kita melewati masalah. Dalam tekanan pelayanan, dalam tekanan atau masalah-masalah keluarga, pekerjaan, dia mengatakan di poin yang ketiga ini, tetaplah berdoa. Mengapa? Karena tantangan ini terlalu berat, supaya kita jangan menyerah. Tetapi kita mesti kuat untuk menghadapinya. Dan yang terakhir, Pak Eka, dia mengajar kita tetap berdoa dengan ucapan syukur. Itu di ayat 12. Jadi Paulus juga menyampaikan sebuah doa yang paling terakhir dengan penekanan 2 poin. Di doa terakhirnya ini. Doa terakhirnya ini 2 poin. Poin yang pertama, supaya orang Kristen di Kolose jangan juga lupa bersyukur. Tetapi tetap bersyukur. Jadi tetap berdoa, sebetulnya kata lainnya tetap bersyukur. Melalui doa kita masih bisa menghitung. Ternyata masih ada berkat. Karena dalam doa pasti kita ingat apa yang Tuhan telah berikan. Dan karena itu kita bersyukur. Apa yang masih kita butuhkan, dan karena itu kita meminta. Dan demikian unsur doa tidak hanya terutama juga, seperti yang tadi kita katakan, menguraikan daftar kebutuhan. Tapi bersyukur atas pemberian Tuhan tentang kebutuhan itu selama ini. Bahwa Paulus menekankan pentingnya bersyukur ini selalu ada dalam surat-suratnya yang lain juga. Ya, alasan kita berdoa harus dimulai dari Allah. Dimulai dari apa yang telah Allah duluan berikan bagi kita. Jadi kita telah dilayakkan menerima, malah ini yang dikatakan oleh Paulus yang terakhir, yang di bagian yang terakhir. Kita telah dilayakkan menerima warisan orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Jadi pemberian Allah yang tidak ada alasan tidak bersyukur sebagai orang Kristen, yaitu warisan di dalam kerajaan Kristus atas pengorbanannya, dan Ia memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma, anugerahnya. Makanya dia katakan tadi di ayat 12 itu, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia melayakkan kita mendapat, bukan karena upaya kita atau usaha kita dalam tanda petik mendoakannya. Dalam konteks kelemahan kita, ketidakmampuan kita mendoakan pun, dia mengatakan melayakkan kita untuk mendapatkan itu. Dan inilah yang saya kira Paulus mengatakan tetap bersyukur di dalam doa. Jadi doa yang sehat adalah doa yang selalu bersyukur. Jadi bukan hanya keluhan melulu dalam doa, mesti bersyukur. Dan karena itu ya kita melatih diri untuk tetap bersyukur apapun keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, sesulit apapun. Dan pada akhirnya dia menyinggung di bagian yang terakhir ini sebuah landasan mengapa kita senantiasa berdoa, tetap berdoa, ya karena penyelamatan yang telah dianugerahkan atau diselesaikan sendiri oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita mendapat penebusan dan pengampunan. Jadi doa adalah respons atas keselamatan, bukan usaha untuk mendapat keselamatan. Jadi doa lahir dari hubungan secara personal kita yang telah diselamatkan itu dengan Kristus Sang Penyelamat kita itu sendiri. Jadi doa bukan sekedar kewajiban jadinya. Makanya ada yang mengatakan doa itu adalah nafas hidup kita. Ya, berarti sepanjang kita hidup sebagai orang Kristen yang diselamatkan oleh Kristus, ya seyogianya atau kita senantiasa tetap berdoa. Jadi itu Pak Eka, 4 poin itulah yang menjadi poin-poin atau penekanan
ketika dihubungkan dengan tema tadi yang begitu singkat itu, tetap berdoa berdasarkan perikop ini. Terima kasih Pak. Saya kira tema tetaplah berdoa pada minggu ini memiliki makna yang sangat dalam. Ya. Bolehkah Bapak membagikan sebuah penutup khotbah kepada sahabat Suara Sunderman terkait dengan tema khotbah kita pada hari ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau perikop ini memperlihatkan kepada seluruh jemaat seorang Paulus yang berdoa, seorang Paulus yang tiada berhenti berdoa. Tidakkah ini menjadi sebuah inspirasi utama buat kita, atau inspirasi pokok bagi kita, bahwa Paulus telah memberi teladan bagaimana kita harus berdoa. Dan Paulus di sini dia berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk jemaatnya. Waktu saya baca ini, Pak Eka, sebagai pendeta, kita jangan lupa bahwa tugas kita tidak hanya berkhotbah terus. Tugas kita juga mendoakan jemaat. Dan jemaat juga mesti memahami bahwa jangan dianggap bahwa pendeta yang tidak sering berkhotbah lalu dia tidak memikirkan jemaat. Boleh jadi ada pendeta-pendeta yang setiap hari itu memang dia tidak khotbah hari itu, tapi sepanjang hari itu dia mendoakan jemaatnya. Coba tadi Paulus, mengapa dia berdoa bagi orang, mengapa dia tiada henti-henti berdoa untuk orang Kristen di Kolose? Karena dia begitu bersyukur di dalam diri orang Kolose itu ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan. Jadi hari ini, marilah kita kembali ke bagian ini di dalam praktik kekristenan kita. Berdoa. Setiap saat kita berdoa. Dalam keluarga, kita berdoa. Setiap kita ada masalah, mesti kita berdoa. Kalau ada rancangan-rancangan kita ke depan, jangan berjuang sendiri dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mesti serahkan sepenuhnya rencana-rencana itu melalui doa. Jangan kita utamakan atau kedepankan kemampuan kita sebagai manusia. Saya kira perikop ini mengingatkan kita tentang itu. Nah, yang menjadi soal seperti yang tadi, ya doa itu sebuah opsional saja. Ketika tidak dibutuhkan maka dia tidak ada. Atau sesaat, artinya waktu-waktu tertentu. Jadi hari ini dia mengajak kita melalui Paulus dalam keteladanannya untuk berdoa. Kita juga terus mendoakan. Kita doakan gereja ini, kita doakan orang-orang Kristen di mana kita melayani, kita doakan bangsa ini. Ya, maka pertanyaan reflektif bagi kita adalah apakah kita masih termasuk orang Kristen yang tekun berdoa, atau sudah jarang berdoa, atau tidak pernah berdoa, atau tidak tahu berdoa. Bukankah sering kita dengar kalau ada PA, oh Bapak yang berdoa, aduh nggak usah lah, jangan kali ini. Ya, saya teringat waktu saya pendeta, ini lelucon saja ya. Kan biasanya kalau PA, nanti kadang diminta dari tuan rumah, berdoa dulu baru nanti yang saya yang menutup. Nanti cepat-cepat nanti sang bapaknya bilang, kami sudah sepakat dengan ibu-ibu yang mewakili kami di sini. Nanti ibu bilang, janganlah, kan bapak yang kepala keluarga. Udahlah. Dalam hati saya tahu lah itu. Jangan-jangan dia ini sudah jarang tidak berdoa atau tidak tahu berdoa. Ya, itu kan pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah doa kita yang sering panjang-panjang itu sudah mengubah hidup kita setelah kita berdoa, atau kita berharap Tuhan yang berubah melalui doa kita? Itu salah teologi itu, pemahaman itu. Jangan kita berharap melalui doa kita Tuhan yang kita ubah supaya dia segera kasih. Bukan. Seharusnya dalam doa kitalah yang berubah, bukan Tuhan. Jadi
Yang ketiga, ya, apakah orang lain berdoa juga untuk kita? Apakah orang lain juga mengucap syukur juga setelah dia melihat kehidupan kita? Sama seperti Paulus ketika dia melihat kehidupan orang Kristen di Kolose, ya dia bangga, dia apresiasi, bahkan dia bersyukur dan berdoa untuk mereka. Ya kadang juga orang tidak berdoa untuk kita, tidak ikhlas mendoakan kita, karena di dalam hidup kita juga ada hal-hal yang tidak patut dibanggakan, orang tidak senang. Walaupun kalau kita berdoa bukan itu alasannya baru kita berdoa setelah lihat orangnya bagus, ya, bukan. Tapi kita refleksikan khotbah hari ini. Ya, Paulus berdoa karena orang Kristen di Kolose ada juga hal-hal yang menjadi poin yang perlu diapresiasi di dalam kehidupan kekristenan mereka. Jadi pada akhirnya perikop ini ya mengajak kita tetaplah berdoa. Saat kita kuat ataupun lemah, kita berdoa. Saat kita diberkati maupun dalam pergumulan, kita berdoa. Dan kita harus ingat bahwa melalui doa kita akan mengenal kehendak Allah, dan hidup kita akan diubahkan, dan hidup kita akan semakin teguh, semakin sering kita berdoa. Kita percayalah semakin teguh iman kita kepada Kristus. Jadi pada akhirnya orang yang tetap berdoa adalah orang yang tetap hidup di dalam kehendak, kekuatan, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Demikianlah diskusi rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2026 dengan tema Tetaplah Berdoa. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim studio Sunderman, teristimewa kepada Bapak narasumber, Bapak Pendeta Uklisman Gule, yang sudah berkenan membagikan rancangan khotbah kepada sahabat Sunderman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Sunderman yang sudah menonton dan mendukung podcast ini. Terakhir, kami mengucapkan selamat melayani kepada seluruh pelayan yang melayani pada ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.